Kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang mahasiswi saat menumpang truk di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh menjadi sorotan publik di tengah riuh informasi soal bencana Sumatera. Kasus itu membuka mata bahwa perempuan rentan mengalami kekerasan seksual bahkan dalam situasi darurat. Dalam video viral yang beredar, tampak sekelompok warga memukuli sopir truk yang diduga sebagai pelaku pelecehan. Suara perekam video terdengar melontarkan kalimat bernada marah kepada terduga pelaku. Dalam narasi yang berkembang, sopir tersebut diduga memperkosa mahasiswi yang menumpang truknya saat berusaha menyelamatkan diri dari banjir. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi saat rapat bersama Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan masih mengecek kasus tersebut. Menurut dia, petugasnya masih kesulitan melakukan verifikasi karena kondisi banjir, pemadaman listrik, dan gangguan jaringan komunikasi. Ujarnya Senin 22 Desember 2025. Meski begitu, Arifah mengatakan pihaknya mengusulkan langkah-langkah pencegahan yang lebih praktis dan segera diterapkan dengan melihat kerentanan perempuan dalam situasi bencana. Salah satunya, penyediaan tenda terpisah untuk setiap keluarga di lokasi pengungsian. Upaya ini ditujukan untuk meminimalkan interaksi yang berpotensi memicu kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak. Selain tenda keluarga, pemisahan fasilitas sanitasi menjadi perhatian. Menurut Arifah, toilet yang tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan juga dinilai meningkatkan risiko pelecehan, terutama pada malam hari. Arifah menilai fasilitas dasar seperti ini seharusnya menjadi standar minimum dalam penanganan bencana. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menilai kondisi bencana memang membuat perempuan rentan dengan kekerasan seksual. Dalam kunjungan ke lapangan pada 16-17 Desember 2025, Komnas Perempuan menemukan sejumlah hal yang membuat perempuan berada dalam situasi risiko berlapis saat bencana. Sejumlah temuan tersebut antara lain ketersediaan data terpilah antara perempuan, anak, orang dengan disabilitas, ibu hamil, dan orang lansia masih tak ada. Selain itu, Komnas menemukan minimnya informasi jalur evakuasi dan prosedur bantuan yang kaku. Kata Daden Sukendar, anggota Komnas Perempuan, Rabu 24 Desember 2025. Komnas Perempuan juga mencatat kerentanan serius terhadap akses air bersih dan pangan yang berdampak pada kesehatan perempuan, termasuk potensi diare serta ancaman kesehatan reproduksi. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menilai banyak lokasi pengungsian tidak layak sehingga tak menjaga martabat pengungsi perempuan. Hal tersebut ia temukan saat meninjau pengungsian di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di sana ruang tidur laki-laki dan perempuan bercampur, katanya Selasa 23 Desember 2024. DPR pun mendorong solusi jangka panjang berupa pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Menurut Marwan, pembangunan dana kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dapat menjadi opsi untuk mempercepat penyediaan tempat tinggal yang lebih aman dan layak. Hunian tetap, kata dia, dinilai mampu mengurangi risiko kekerasan yang muncul di pengungsian darurat. Akademikus pemerhati gender dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Ratna Noviani, menekankan perlunya sistem penanggulangan bencana yang sensitif gender sejak tahap perencanaan. Perlindungan perempuan menurut dia bukan pelengkap, melainkan komponen utama dalam semua siklus bencana. Tanpa perubahan paradigma, resiko kekerasan seksual akan terus berulang di setiap krisis. Komnas Perempuan juga mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola penanganan bencana agar lebih berpihak pada kelompok rentan. Ketiadaan data terpilah yang inklusif mencakup perempuan, anak, orang dengan disabilitas, orang lansia, dan ibu hamil telah menghambat distribusi logistik yang tepat sasaran serta berpotensi mengabaikan kebutuhan spesifik korban.